Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi pada pertemuan kedua mata kuliah Teori Ilmu Sosial pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Bangka Belitung. Masih dalam kondisi pandemik COVID-19, jadi selama belum ada instruksi untuk melaksanakan kuliah secara offline atau di ruang kelas melalui tatap muka, maka selama itu pula kita akan memanfaatkan fasilitas-fasilitas kuliah online, baik itu Zoom, video conference, apakah itu WhatsApp group, apakah itu Microsoft Google Classroom, ataupun aplikasi-aplikasi lain seperti YouTube. Jadi untuk kali ini saya menggunakan YouTube yang akan saya upload ke channel YouTube saya. Mahasiswa silahkan menonton secara full dan jangan di skip agar informasi yang saya sampaikan dapat dipahami secara utuh. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai fenomena ilmu sosial di Indonesia. Jadi ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas pada pertemuan kedua ini. Yang pertama itu kita langsung saja membahas di slide pertama mengenai ilmu sosial di Indonesia. Jadi perkembangan ilmu sosial di Indonesia ini cenderung tidak terlalu pesat jika dibandingkan dengan ilmu pasti. Penelitian-penelitian, riset-riset, kemudian temuan-temuan mengenai ilmu-ilmu sosial ini cenderung tidak sebanyak atau tidak seproduktif penelitian-penelitian atau hasil-hasil publikasi yang berasal dari di Indonesia ini. Fenomena ilmu sosial tidak seperti dengan berkembangnya ilmu pasti. Begitu pula dengan temuan-temuan yang menjadi bahan kajian dari ilmuwan-ilmuwan ilmu sosial ini masih cenderung sangat sedikit. Jadi termasuk buku-buku mengenai ilmu sosial yang asli ataupun merupakan karangan dari para akademisi atau ilmuwan-ilmuwan Indonesia yang murni daripada pikiran mereka ini sangat jarang ditemui. Jadi sebagian besar hanya berasal dari buku-buku asing yang berasal dari Amerika dan Eropa yang kemudian disadur, kemudian di translate ke dalam bahasa Indonesia, kemudian dipublikasikan di Indonesia. Walaupun ada yang bukan hasil saduran atau bukan hasil translate dari buku asing, tapi sebagian besar pokok pikiran daripada buku-buku yang terkait dengan ilmu sosial yang ada di Indonesia ini masih cenderung sangat berbau Amerika dan sangat berbau Eropa. Di Indonesia ini ilmu sosial cenderung mandek atau stagnan, jalan di tempat karena banyak hal yang mempengaruhinya. Jadi sulit sekali ilmu sosial di Indonesia ini bertransformasi dari ilmu sosial barat, dari ilmu sosial Amerika menjadi kajian ilmu-ilmu sosial yang berbau Indonesia atau sama dengan memiliki ciri khas ilmu sosial Indonesia. Cenderung masih sangat berbau Eropa dan berbau Amerika. Bukan hanya di Indonesia yang mengalami kemandekan atau jalan di tempatnya ilmu sosial. Hampir di semua negara yang berstatus negara berkembang itu memang mengalami masalah yang sama, yakni kajian ilmu sosialnya cenderung sangat terlambat, mandek dibanding dengan ilmu pasti. Jadi kelihatannya penelitian-penelitian di ilmu sosial ini cenderung tidak terlalu keren di mata masyarakat. Berbeda kalau di ilmu pasti. Jadi ketika orang melakukan penelitian mengenai hewan, mengenai campuran-campuran bahan kimia,
mengenai penelitian kelistrikan, mesin dan sebagainya, itu cenderung kelihatan lebih keren. Baru kelihatan ilmuwan kalau misalnya dia menggunakan jas putih, keluar masuk laboratorium, menemukan temuan-temuan mengenai mesin, mengenai campuran bahan kimia, mengenai misalnya pupuk, mengenai campuran untuk lebih mempercepat pertumbuhan tumbuhan dan sebagainya. Padahal ilmu sosial juga merupakan bidang kajian yang lingkup kajiannya sangat luas, bahkan bisa disebut juga keren. Tapi ya mungkin paradigma masyarakat yang terbentuk dari film-film yang sering mereka tonton bahwa ilmuwan itu ya banyakan, apalagi kalau di film-film barat itu ilmuwan itu adanya di laboratorium, mencampurkan bahan kimia ini dengan bahan kimia lain sehingga menemukan campuran misalnya peledak, campuran obat-obatan dan sebagainya. Nah, padahal ilmu sosial juga seperti itu. Memang kita tidak keluar masuk di laboratorium, tapi bidang kajian kita itu terlalu luas sebagai ilmu sosial. Dalam pandangan Islam sebenarnya sudah banyak ilmuwan-ilmuwan yang memandang bahwa negara berkembang itu harusnya lebih memfokuskan diri untuk memajukan ilmu sosialnya terlebih dahulu dibanding ilmu pastinya. Salah satu yang disampaikan oleh Al-Faruqi, dia ingin agar diadakan islamisasi ilmu-ilmu sosial kontemporer. Jadi ilmu-ilmu sosial baru ini harus menurut dia layak untuk diberi warna-warna keislaman agar mampu menjawab tantangan masalah-masalah sosial di negara-negara berkembang. Karena banyak juga negara berkembang yang mayoritas penduduknya itu beragama Islam. Jadi makanya penting mengadakan islamisasi ilmu-ilmu sosial. Jangan hanya cenderung berkiblat kepada Barat, berkiblat kepada Eropa, berkiblat kepada Amerika dalam mengkaji ilmu-ilmu sosial. Jangan hanya menjadikan teori-teori tersebut sebagai dasarnya. Padahal ada juga pemikiran-pemikiran ilmuwan-ilmuwan Muslim dalam ilmu sosial ini yang layak untuk dipakai dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial di negara berkembang, khususnya di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kemudian ilmuwan Islam yang kedua yang juga mencoba memahami kenapa negara berkembang ini cenderung sangat terlambat maju khususnya di bidang ilmu sosial, yaitu Syed Farid Al-Atas mengatakan bahwa negara berkembang sangat bergantung pada negara barat. Ya, mulai dari teknologi, penampilan, kapan orang disebut misalnya berpenampilan menarik itu kalau misalnya ke barat-baratan, ke Amerika-Amerikan. Nah, jangankan cara berpakaian, cara pandang ilmuwan pun juga cenderung sangat bergantung pada ilmuwan negara-negara barat. Bahkan kadang kita meniru itu secara membabi buta. Jadi kadang dia tidak sesuai dengan dasar sosial budaya di Indonesia, tapi karena pemikiran dari Barat, cenderung ilmuwan langsung membabi buta untuk menggunakan dasar-dasar teori dari ilmuwan-ilmuwan Barat. Padahal belum tentu dasar teori itu cocok, khususnya untuk di ilmu sosial, karena karakteristik masyarakat di negara berkembang, negara maju itu tentunya berbeda. Selain karena bergantung dari teknologi, investasi juga negara berkembang cenderung sangat bergantung permodalannya dari negara-negara maju. Jadi yang namanya kita dimodali, tentu apa yang menjadi keinginan si pemodal itu cenderung kita patuhi. Seperti Indonesia. Jadi kalau siapa sih yang memodali proyek-proyek di Indonesia, ya cenderung kalau misalnya negara-negara Cina ataupun negara-negara Amerika yang memodali, tentu mereka punya misi tersendiri, mereka punya target sendiri, sehingga apa yang kita lakukan itu cenderung diatur. Ya, itulah yang membuat mengapa negara-negara berkembang sulit sekali untuk mengembangkan ilmu sosialnya.
Sama dengan di Indonesia, ilmuwan Indonesia ini sangat terpesona dengan perkembangan ilmu sosial Barat. Jangankan ilmunya tadi ya, pakaiannya saja kita terpesona. Bahkan standar ketampanan itu kita juga sering mengatakan bahwa orang Eropa yang putih, rambut pirang, tinggi itu adalah standar ketampanan. Jadi bukan saya ilmunya, jadi soal fisik saja kita kadang sangat bergantung pada pemikiran-pemikiran Barat. Kemudian, apa yang menjadi topik pemikiran di Barat juga akan menjadi topik pembicaraan di Indonesia. Jadi kalau heboh di luar negeri, misalnya isu apa yang heboh, pasti juga akan heboh di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Jadi kita itu lata, orang Indonesia itu lata, sedikit-sedikit ada yang booming, langsung juga mereka tidak akan ketinggalan. Misalnya ada model pakaian yang booming, tiba-tiba pasti orang Indonesia berlomba-lomba untuk membeli pakaian itu. Atau yang paling sederhana misalnya di kota kita ini di Sengkang, jika ada hal-hal baru, apakah itu tempat belanja, apakah itu rumah makan, apakah itu tempat wisata dan sebagainya, pasti akan sangat ramai di awal. Lama-kelamaan akan berkurang. Jadi kita lata. Jadi kalau melihat hal baru kita langsung heboh. Nah, ini juga yang menjadi penyebab ilmu sosial kurang berkembang di Indonesia. Hampir semua seperti itu. Usaha juga. Kalau misalnya tiba-tiba ramai usaha, saya ingat sekali itu zaman dulu, zaman saya kuliah ada usaha distro, baju kaos distro. Itu luar biasa, banyak sekali orang menjual distro. Jadi setiap ada yang hal-hal baru itu langsung kita cepat sekali ikut-ikutan. Kemudian ada usaha warnet, pernah juga warnet, banyak sekali menjamur warnet. Kemudian setelah itu ada warkop, banyak. Jadi cenderung kita ini lata terhadap hal-hal baru, padahal belum tentu itu bermanfaat untuk kita. Nah, ini juga yang mempengaruhi kenapa ilmuwan sosial di Indonesia terlambat berkembang. Kemudian penghargaan terhadap pemikir-pemikir sosial di Indonesia cenderung sangat rendah. Jadi itu tadi, itu baru disebut ilmuwan ketika dia keluar masuk laboratorium menggunakan jas putih dengan kacamata dan teleskop, mikroskop, itu baru dia disebut ilmuwan. Nah, kalau kita cuma peneliti ilmu-ilmu sosial yang misalnya meneliti kemiskinan, meneliti fenomena korupsi, pengangguran, dan sebagainya, itu kadang cenderung tidak terlalu mendapat penghargaan dari negara. Bahkan banyak mahasiswa-mahasiswa asal Indonesia yang kuliah di luar negeri itu cenderung tidak mau pulang ke Indonesia ketika telah menyelesaikan studi di sana, karena penghargaan bangsa ini terhadap ilmuwan itu sangat rendah kalau di Indonesia. Jadi itu juga yang menjadi penyebab ilmu sosial tidak terlalu berkembang di Indonesia. Ya, kita tidak terlalu dihargai kalau di Indonesia. Kemudian selanjutnya ini tokoh-tokoh seperti Karl Marx, Max Weber, Durkheim merupakan tokoh yang menjadi panutan ilmuwan-ilmuwan Indonesia. Jadi tokoh-tokoh dari luar negeri ini menjadi panutan ilmuwan-ilmuwan Indonesia. Jadi kalau terkesan keren ketika kita mengutip pendapat Karl Marx misalnya, kita mengutip pandangan Max Weber misalnya, itu kita terlalu bergantung pada mereka, padahal belum tentu semua pandangan mereka ini cocok dipakai di Indonesia, karena sebagian besar dari ilmuwan di luar negeri itu cenderung tidak bertuhan. Mereka ini ateis atau komunis yang pastinya sangat bertolak belakang dengan bagaimana bangsa kita di Indonesia yang tidak mengakui yang namanya komunisme dan ateis. Jadi pasti pandangan-pandangan mereka cenderung kepada hal-hal yang bersifat logis, karena mereka tidak memiliki hasrat keimanan, mereka tidak punya hasrat kepercayaan kepada Sang Pencipta. Makanya semua hal-hal itu diolah dengan logis, dengan apakah ini masuk akal dan tidak. Nah, itu juga yang menyebabkan kenapa negara-negara berkembang di Indonesia ini sulit menyelesaikan masalah-masalah sosialnya, karena cenderung masalah sosial itu terus berulang. Kemiskinan, konflik horizontal, pengangguran dan sebagainya itu terus berulang karena kita tidak punya pola pikir sendiri terhadap
masalah-masalah sosial. Kita cenderung mengambil pola pikir dari luar negeri yang masalahnya tentu berbeda, dan karakteristik masyarakat di negara Eropa dan Barat itu berbeda dengan di Indonesia, sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi juga berbeda dan harusnya solusinya juga berbeda. Nah, itu tadi beberapa fenomena ilmu sosial di Indonesia dan negara berkembang. Nah, siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab pada mandeknya ilmu sosial ini? Nah, ternyata pihak yang paling bertanggung jawab adalah sektor pendidikan. Dalam hal ini adalah perguruan tinggi. Nah, kenapa perguruan tinggi? Mulai dari mahasiswa, dosennya, sampai pada sivitas akademikanya ini yang merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas mandeknya ilmu sosial Indonesia. Nah, yang pertama adalah mahasiswa. Mahasiswa pasca sarjana, magister, dan doktor harusnya mengkritisi teori dan atau menemukan teori, tapi hanya menghasilkan tulisan yang biasa saja. Jadi harusnya setiap alumni perguruan tinggi ini kritis terhadap teori-teori yang berasal dari Barat dan Amerika, Eropa dan Amerika. Tapi tidak, justru hanya sekedar menulis tulisan yang tidak lebih dari tulisan misalnya skripsi. Jadi harusnya mahasiswa magister itu dengan tesisnya, kemudian mahasiswa doktor itu dengan disertasinya itu harusnya menghasilkan tulisan yang lebih berkelas, yang dimana hasilnya bisa mengkritisi teori dan bahkan harusnya menemukan teori-teori baru. Itu yang pertama, yang bertanggung jawab adalah mahasiswanya, terutama mahasiswa pasca sarjana dan doktor. Dosen tidak dijadikan sebagai partner diskusi, tapi sumber dari segala sumber. Nah, dosen juga bermasalah. Ada dosen yang tidak mau menerima saran. Ketika ada perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mereka cenderung menolak ketika pendapatnya ini ditentang oleh mahasiswa. Padahal layaknya di dalam kehidupan perguruan tinggi ini, dosen dan mahasiswa ini adalah partner diskusi, bukan satu arah. Misalnya hanya dosen yang menyampaikan, kalau dosennya bilang A, mahasiswa langsung terima A, padahal belum tentu yang semua yang dibilang oleh dosen itu adalah benar. Sama dengan apa yang saya sampaikan saat ini, yang sampai hanya diterima teman-teman, tolong dikaji juga apakah yang saya sampaikan ini benar dan sesuai dengan kondisi yang terjadi. Kemudian para akademisi sibuk dengan pekerjaan birokrasi dan minat literasi dan meneliti rendah. Jadi akademisi, khususnya dosen dan tenaga pengajar itu di Indonesia sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat birokrasi, misalnya membuat laporan, melakukan kegiatan yang sebenarnya tidak terlalu mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kemudian minat literasinya rendah. Jadi dosen-dosen akademisi itu termasuk mahasiswa itu malas untuk membaca. Kalau baca status di Facebook ya suka, lancar. Lihat history orang di Facebook lancar. Tapi kalau untuk membaca buku, membaca jurnal-jurnal internasional itu sangat rendah minatnya. Minat menulis, minat membaca, minat meneliti juga sangat rendah. Jadi kita masih tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara dalam hal literasi dan penelitian. Kalau tidak salah ya, kita itu tertinggal dari Thailand, Malaysia, dan Singapura dari kualitas publikasi atau minat literasi masyarakat, termasuk dosennya juga tertinggal. Nah, itu yang siapa sih pihak yang paling bertanggung jawab ya? Jawabannya adalah perguruan tinggi. Kemudian apa sih pandangan Barat terhadap kita, terhadap orang-orang Timur? Jadi ada beberapa pandangan yang saya kutip di sini. Jadi kita jangan terlalu terobsesi dengan orang Barat. Lihat bagaimana dia memandang kita. Ternyata orang Barat memandang bahwa orang Timur atau bangsa Timur atau wilayah Timur itu atau negara-negara berkembang adalah objek yang sangat menarik untuk dikaji. Jadi dia sangat tertarik dengan kita karena kita itu berbeda dengan mereka. Jadi dia betul-betul menjadikan kita sebagai objek penelitian mereka. Mulai dari budaya, fisik, gaya kepemimpinan, bahasa, dan lain-lain. Kenapa cenderung produk-produk dari
luar negeri itu cenderung laku di Indonesia karena memang kita selalu dikaji oleh mereka sebelum melempar produk. Misalnya mereka melakukan dulu terlebih dahulu apakah misalnya sandal model ini cocok di Indonesia, perilaku konsumennya juga diteliti sebelum produk itu dilempar. Itu. Pandangan yang kedua adalah bangsa Timur adalah bangsa yang suci. Menurut mereka kita ini tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang berasal dari luar yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Timur. Jadi menurut mereka kita masih sangat apa ya istilahnya, masih polos dan mudah dimasuki oleh paham-paham yang sebenarnya walaupun tidak cocok kita terima semua karena kita masih polos dan sangat mudah dipengaruhi. Kemudian pandangan yang ketiga adalah kita adalah menurut pandangan Barat, bangsa Timur adalah bangsa yang barbar. Jadi kenapa disebut barbar? Karena ada yang berpandangan kita masih suci, ada juga yang berpandangan kita masih barbar. Kadang katanya orang Timur itu menyelesaikan masalah itu bukan dengan analisis, bukan dengan pikiran, tapi kadang dengan kekerasan. Jadi itulah beberapa pandangan Barat terhadap Timur, orang Timur. Nah, kembali ke lebih spesifik masalah-masalah ilmu sosial di Indonesia. Yang pertama ini dana riset. Jadi kalau kita peneliti di bidang ilmu sosial, dana dari pemerintah itu sangat sedikit. Kembali lagi tetap yang dianggap ilmuwan adalah orang yang keluar masuk lab. Kalau kita hanya peneliti ilmu sosial, kita tidak terlalu mendapat perhatian. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang pentingnya penelitian. Jadi dosen saja yang memiliki kewajiban meneliti dari Tridharma perguruan tinggi itu sebagai kewajiban kedua penelitian, malas melakukan penelitian, malas melakukan publikasi. Apalagi kita mau mendorong masyarakat untuk melakukan penelitian. Yang ketiga, kualitas sumber daya manusia masih sangat tertinggal. Kembali lagi, siapa pihak yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dunia pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Jadi kualitas sumber daya manusia kita masih sangat rendah. Selanjutnya, kualitas kepemimpinan yang terlalu pragmatis atau sedikit-sedikit cenderung berpikir akan kekuasaan, bukan bagaimana memajukan daerah, memajukan bangsa, tapi terlalu sibuk bagaimana mempertahankan kekuasaan. Itu yang semakin memperberat ilmu sosial di Indonesia berkembang. Kemudian selanjutnya ada masalah, ada fenomena, ada masalah, kemudian ada solusi dan peluang bagi ilmu sosial di Indonesia. Yang pertama itu bonus demografi. Kenapa disebut solusi dan peluang? Karena memang masyarakat kita ini selain beragam suku, agama, dan rasnya, jumlah penduduk kita juga sangat banyak. Jadi objek dan subjek penelitiannya sangat luas. Pemikiran luar negeri sebagai batu pijakan. Jadi jangan menelan mentah-mentah teori-teori yang berasal dari luar negeri. Sebaiknya hanya dijadikan batu pijakan yang mana yang cocok dengan budaya di Indonesia, itu yang dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah Indonesia dan sambil menemukan pola-pola pikir baru agar masalah-masalah sosial Indonesia bisa terpecahkan. Selanjutnya 3, dana dan kebijakan. Jadi harus perlu peluangnya ya, ketika dana riset di bidang ilmu sosial ini ditingkatkan, perlu didukung dengan aturan. Jangan sampai hanya ada dana dan tidak ada aturan yang mengikat. Misalnya kewajiban peneliti untuk menghasilkan hasil penelitian setiap tahun, misalnya sekian. Satu dosen menghasilkan penelitian atau publikasi sekian. Jangan ada uangnya tapi tidak ada aturan yang mengikat. Kemudian jenjang karir peneliti. Jadi sebaiknya jenjang karir antara dosen dan peneliti ini bisa dipisahkan. Jadi ada dosen yang betul-betul bertugas hanya untuk mengajar, ada juga dosen yang bertugas untuk melakukan penelitian, tapi jenjang karirnya jelas dan penghasilannya sama. Jangan sampai karena meneliti ini dianggap tidak penting maka dia tidak digaji sebagai peneliti, hanya pengajar yang dianggap. Kemudian transformasi. Jadi tadi sama, perlu ada transformasi pemikiran-pemikiran dari luar negeri, perlu ada perubahan-perubahan pemikiran dari pemikir barat yang cocok dipakai di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah cita-cita masyarakat. Kajian-kajian ilmu sosial ini sejalan dengan apa sih
solusi atau apa sih masalah yang dihadapi masyarakat. Jadi sebaiknya penelitian-penelitian ini menjawab masalah-masalah yang timbul di masyarakat, bukan hanya sekedar untuk melakukan penelitian sesuai dengan keinginan peneliti, keinginan pemerintah, keinginan penguasa, tapi sebaiknya penelitian-penelitian di bidang sosial ini adalah untuk menjawab masalah-masalah sosial di Indonesia. Jadi saya rasa cukup untuk pertemuan kedua kita mengenai teori ilmu sosial. Tolong adik-adik simak dengan baik-baik semua apa yang saya sampaikan sepanjang video ini. Kemudian beri komentar di kolom komentar YouTube-nya, nama, NIM, dan kelas sebagai dasar saya untuk mengabsen atau sebagai dasar saya sebagai daftar hadir adik-adik pada pertemuan kali ini. Jadi saya rasa cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.